Shalom teman-teman semua yang hadir dalam latihan pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Dan kita akan membahas tema tentang menjadi terang di keluarga. Dan bahan PA kita pada kesempatan ini adalah terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 20-26. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama dan kita akan juga melihat apa yang kita bisa lakukan dan bahkan bisa kita kerjakan dan pelajaran penting yang kita dapatkan dari pendalaman Alkitab bersama pada kali ini. Tapi sebelum memulai pendalaman Alkitab ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan memulai pendalaman Alkitab kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk boleh memahami bagian dari firman Tuhan yang harus kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, jadi pada kali ini bahan yang saya akan bagikan kepada kita semua untuk kita belajar bersama, yaitu kita melihat tentu sebagai seorang pemuda atau seorang anak dalam keluarga, tidak jarang atau seringkali kita dianggap terlalu kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Lalu akan tetapi di saat yang sama juga mungkin kita juga dianggap tidak pantas melakukan hal-hal kecil karena sudah dewasa. Pernahkah teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang dikatakan di dalam materi ini? Lalu hal ini membuat banyak para pemuda bingung dalam memberi peran pada keluarganya. Dan hal ini juga pasti dialami oleh teman-teman semua yang hadir dalam latihan pendalaman Alkitab ini. Jadi pada bulan keluarga saat ini, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana peran kita sebagai pemuda dalam membangun kepercayaan dalam keluarga kita masing-masing. Saya harap teman-teman semua bisa mengambil bagian untuk bisa terlibat juga untuk aktif dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang akan nanti kita bahas di dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Jadi di sini ada sekitar 8 pertanyaan yang akan menjadi topik pembicaraan yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam kelas ini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, menurut teman-teman skala 1 sampai 10, misalkan kita buat 1 terendah sampai dengan 10 tertinggi. Jadi seberapa jauh teman-teman dikekang oleh keluarga teman-teman? Jadi teman-teman boleh memberikan alasan teman-teman masing-masing sesuai dengan pengalaman yang teman-teman semua dapatkan. Oke, sudah selesai. Lalu pada kesempatan ini kita akan membaca kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 26. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman semua bisa memahami, ya, tidak hanya saya sebagai mentoring yang memberikan atau hanya monoton memberikan materi kepada teman-teman semua. Jadi silakan dibaca dalam waktu 5 sampai 10 menit, waktunya dipersilahkan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi Paulus mengilustrasikan hidup di hadapan Allah seperti perabot dalam rumah yang besar, termasuk mulia dan kurang mulia. Nah, jadi teman-teman dapat lihat di dalam ayat 20 bahwa di sana Paulus menyinggung tentang bagaimana perabot yang mulia, ya, untuk maksud yang mulia dan maksud yang kurang mulia. Jadi menurut teman-teman, oke, saya minta pendapat daripada teman-teman.
Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang mulia tersebut yang dikatakan di dalam ayat 21? Oke, jadi salah satu jawabannya adalah untuk menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi yang dimaksudkan dalam pekerjaan yang mulia tersebut adalah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Lalu teman-teman perhatikan di layar pertanyaan yang kedua. Bagaimana seseorang dapat dipercaya menjadi perabot yang mulia? Atau bagaimana ya, kita sebagai pemuda dapat dipercaya menjadi perabot yang mulia tersebut? Oke, silakan teman-teman memberikan penjelasan masing-masing sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan di ayat 21 dan ayat 22. Oke? Jadi, yang pertama adalah untuk menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi, untuk dapat dipercaya menjadi perabot yang mulia tersebut, tentunya kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Lalu, yang kedua yang kita perlu lakukan adalah jauhilah nafsu orang muda, lalu kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Oke teman-teman, jadi ada dua hal yang perlu kita lihat di dalam pembahasan atau pertanyaan berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat dipercaya menjadi perabot yang mulia tersebut. Oke, kita lanjut lagi dengan yang berikutnya. Oke, pada sebuah keluarga, jadi menurut teman-teman, apa yang membuat seseorang dipercaya melakukan suatu hal yang besar atau penting? Ya, jadi menurut teman-teman ini adalah anggapan atau bahkan respon daripada teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang membuat seseorang dipercaya melakukan suatu hal yang besar atau penting? Jadi silakan teman-teman menceritakan pengalaman teman-teman sendiri ketika teman-teman dipercayakan di dalam keluarga teman-teman masing-masing. Oke? Ya, silakan berikan tanggapan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mengapa Paulus meminta menghindari persoalan yang dicari-cari, bodoh dan tidak layak? Jadi menurut teman-teman di ayat 23 itu, mengapakah Paulus meminta menghindari persoalan yang dicari-cari, bodoh dan tidak layak? Oke, silakan teman-teman perhatikan ayat yang ke-23. Oke, sudah? Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah karena hal-hal yang dikatakan di dalam pertanyaan tersebut ya, supaya kita mengapa kita diminta untuk menghindari persoalan yang dicari-cari, bodoh dan tidak layak? Karena itu dapat menimbulkan pertengkaran ya, tentunya pertengkaran di dalam keluarga kita sendiri. Oke, lalu di pertanyaan berikutnya, coba teman-teman berikan contoh pertengkaran yang bodoh dan tidak layak dalam keluarga teman-teman. Ya, pastinya kita pasti pernah melakukan hal yang dikatakan dalam pertanyaan ini. Apa saja contoh pertengkaran yang bodoh dan tidak layak dalam keluarga teman-teman? Oke, silakan teman-teman memberikan tanggapan. Oke, jadi yang pertama contohnya adalah tidak mau menyapa orang tua misalnya karena tidak dibelikan sepeda motor yang baru. Itu contoh sederhana. Lalu yang kedua, ya kita bisa bertengkar mungkin hanya karena tidak menyisakan makanan untuk sarapan pagi. Ya, kalau misalnya mungkin karena kita sudah lapar, ya tidak ada makanan di atas meja,
lalu kita marah-marah kepada ibu kita atau orang tua kita. Jadi itu mungkin juga hal yang bodoh. Bukankah kita juga dapat memasak sendiri, atau bahkan mencari makan, atau bahkan mencari sarapan pagi yang dapat memberikan rasa kenyang di dalam perut kita, tanpa harus kita bertengkar terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah melawan saat diberikan teguran oleh orang tua kita. Ya, jadi tadi seperti yang teman-teman sudah katakan, bahwa seringkali kita juga melawan saat diberikan teguran oleh orang tua. Padahal maksud daripada orang tua memberikan teguran itu adalah untuk supaya kita bisa berubah, ya, supaya kita bisa belajar dan lain sebagainya. Lalu bagian pertanyaan yang berikutnya, membangun relasi dan saling menolong sangat penting dalam persekutuan. Nah, begitu juga hal ini juga penting juga dalam keluarga kita ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang Paulus nasihatkan dalam menghadapi orang yang suka melawan? Jadi menurut teman-teman, apa yang Paulus nasihatkan di dalam ayat 24 sampai 26 dalam menghadapi orang yang suka melawan? Nah, teman-teman bisa kasih tanggapan teman-teman. Apakah jawabannya 1, 2, 3? Oke, baik. Jadi apa yang dikatakan teman-teman? Ya, saya simpulkan bahwa jawaban yang pertama adalah tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Jadi nasihat yang pertama yang perlu kita lihat adalah tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Lalu yang kedua, kita juga harus cakap mengajar, tentunya dengan kesabaran. Yang ketiga adalah dengan lembah lembut, supaya kita dapat menuntun orang yang suka melawan tadi, atau bahkan mungkin salah satu dari anggota keluarga kita atau salah satu saudara kita yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Lalu yang keempat adalah memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi ini adalah tugas kita sebagai pemuda yang memberikan dampak positif di dalam keluarga kita. Jadi berharap kita bisa memimpin. Ya, nasihat yang perlu kita lihat adalah dapat memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, apa yang teman-teman pelajari dari firman Tuhan hari ini tentang menjadi terang di keluarga teman-teman? Oke, jadi teman-teman boleh memberikan tanggapannya ya, setelah tadi membaca 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai 26 tadi. Jadi apa sih pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini yang termasuk ke dalam pendalaman Alkitab yang kita bahas sekarang? Oke, jadi kita sebagai orang Kristen, kita perlu menunjukkan sikap yang ramah, sabar, lemah lembut. Nah, tentunya sebagai bentuk teladan orang yang mengenal kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Jadi teman-teman sudah memberikan tanggapan. Terima kasih buat tanggapan teman-teman ya, tentang apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Jadi tentunya kita belajar untuk menunjukkan sikap ramah, sabar, lemah lembut. Tentunya kita memberikan teladan yang positif ya kepada keluarga kita, supaya mereka juga mengenal kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Lalu yang terakhir adalah teman-teman boleh membuat komitmen tentang bagaimana membangun kepercayaan dalam keluarga teman-teman. Oke. Jadi teman-teman boleh yang membuat dengan kalimat teman-teman sendiri, bagaimana sih membangun kepercayaan dalam keluarga teman-teman.
supaya kita tadi dikatakan bahwa kita adalah perabot, ya, dapat digunakan atau disebut sebagai perabot yang mulia. Oke, jadi silakan teman-teman buat komitmen masing-masing. Jadi sebagai bentuk aplikasi yang dapat nanti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman. Jadi pendalaman Alkitab kita cukup sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir dan mengikuti pendalaman Alkitab ini dengan baik. Pada pertemuan berikutnya, kiranya teman-teman boleh menyisihkan waktu untuk dapat hadir lagi, untuk belajar bersama lagi tentang firman Tuhan yang senantiasa dapat menolong dan memampukan kita, menegur dan menasihat kita dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Terima kasih teman-teman. Sekian pendalaman Alkitab kita. Terima kasih. Shalom.